Tak cukup Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, Patrick Kluivert mau timnas Indonesia datangkan asisten pelatih dari Belanda lagi. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi Patrick Kluivert ingin menambah asisten pelatih timnas Indonesia dari Belanda lagi. Nantinya asisten pelatih baru itu bertugas untuk menjembatani tim senior dengan kelompok umur. Sebelumnya, Patrick Kluivert sudah menunjuk dua asisten yang akan membantunya di timnas Indonesia. Keduanya adalah Alex Pastoor dan Denny Lanzaat yang sama-sama berasal dari Belanda. Belakangan ini, Erick mengungkap Kluivert sedang ancang-ancang mencari pelatih lokal untuk membantunya di timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu akan menyeleksi pelatih-pelatih lokal terbaik untuk menjadi rekan kerjanya. Erick mengatakan, seleksi ini akan merujuk dari database pelatih di Indonesia yang mempunyai lisensi. Dua pelatih lokal nantinya akan dipilih untuk menemani Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Nanti yang kita punya database yang tadi jumlahnya banyak kita coba seleksi dengan tim pakar kita mungkin dapat 10. Dari 10 ya kita akan usulkan ke Patrick Kluivert dan tim untuk bisa nanti menentukan dua asisten pelatih pilihan mereka. Tutur Erick dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa, 21 Januari 2025. Setelah 10 nanti, Patrick Kluivert dan tim akan menyeleksi yang cocok dengan pemikiran job desk dan kemampuan yang diperlukan timnas, sambungnya. Selain itu, untuk menyelaraskan tim senior dan kelompok usia, Kluivert juga akan menambah pelatih dari Belanda. Dia mempunyai tugas penting menjadi jembatan penghubung antara tim senior dan kelompok usia. Patrick akan tambah lagi dari Belanda, asisten untuk sinkronisasi U17, U20 dan U23, ungkap Erick. Adapun, timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan matang tentu dibutuhkan oleh Patrick Kluivert untuk mewujudkan skuad Garuda bermain di pentas sepak bola dunia itu. Tak takut Patrick Kluivert, pelatih timnas Australia siap hajar timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic, tidak takut dengan timnas Indonesia yang akan ditangani pesepak bola legenda asal Belanda, Patrick Kluivert. Ia menyebut kemenangan atas timnas Indonesia dalam lanjutan matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025 penting bagi perjalanan skuad Socceroos julukan timnas Australia menuju Piala Dunia 2006. Kami berada di posisi 2 teratas dan memiliki kapasitas untuk mempertahankan posisi ini. Jadi, semuanya ada di tangan kami, kata Tony Popovic, Okezone mengutip dari laman Socceroos. Kami akan menghadapi Indonesia pada Maret 2025 di kandang sendiri, tepatnya di Sydney. Kami benar-benar dapat membangun platform apa yang telah kami bangun selama ini, dilanjut ex-pemain Crystal Palace ini. Semenjak dipegang Tony Popovic, timnas Australia tidak terkalahkan di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 4 pertandingan, Jackson Irvine dan kawan-kawan mendapatkan 1 menang dan 3 imbang. Alhasil, timnas Australia saat ini duduk di posisi 2 grup C dengan 7 angka. Meski begitu, timnas Australia tidak bisa bersantai. Sebab, timnas Australia hanya unggul 1 angka dari timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain dan Cina yang menempati posisi 3, 4, 5 dan 6. Jika lengah, timnas Australia bisa melorot ke posisi juru kunci kelar matchday 8. Setelah menjamu timnas Indonesia, Australia akan tandang ke markas Cina. Dua lawan timnas Australia ini tak bisa diremehkan begitu saja. Timnas Indonesia lama-lama semakin kuat efek kehadiran sederet pemain keturunan tambahan. Bahkan pada Maret 2025, 2 pemain keturunan ular Romani dan Jairo Riedewald siap gabung timnas Indonesia. Cina juga tak bisa dipandang sebelah mata. Terbukti, wakil Asia Timur itu bisa mengalahkan timnas Indonesia dan menumbangkan Bahrain di kandang lawan. Menarik menanti siapa yang akan mendampingi Jepang sebagai perwakilan grup C yang lolos Piala Dunia 2026. Jepang hanya butuh 1 kemenangan dari 4 laga tersisa untuk memastikan tempat di Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert temukan penyerang ganas yang pernah disia-siakan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Penyerang ganas yang dimaksud adalah bomber Persis Solo, Ramadan Sananta. Ramadan Sananta merupakan satu dari sedikit penyerang bertipe nomor 9 di Indonesia saat ini. Ia dikenal sebagai goal getter yang dapat memanfaatkan peluang sekecil apapun menjadi gol. Sayangnya, penyerang model seperti Ramadan Sananta tidak laku di sistem permainan Shin Tae-yong. Terbukti dari 10 caps membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong, semuanya dijalani Ramadan Sananta dari bangku cadangan. Pelatih asal Korea Selatan itu cenderung memilih penyerang mobile seperti Rafael Struijk yang pintar melakukan pressing terhadap pertahanan lawan. Namun, di era kepelatihan Patrick Kluivert,
penyerang seperti Ramadan Sananta bisa menjadi andalan timnas Indonesia. Patrick Kluivert bisa saja membangkitkan memorinya ketika aktif sebagai pesepak bola, yakni menjadi penyerang mematikan. Ramadan Sananta juga sedang panas-panasnya bersama Persis Solo. Setelah mencetak gol di pekan keempat Liga 1 2024 hingga 2025 pada 13 September 2024, Ramadan Sananta sempat absen mencetak gol selama 5 bulan. Kondisinya semakin parah karena penyerang 23 tahun ini terkena hukuman skorsing 3 pertandingan akibat kartu merah. Namun, setelah comeback semalam, penyerang yang membantu timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024 ini langsung menggila. Ia mencetak 2 gol, sekaligus membantu Persis Solo menang 2-1 atas PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Jika sanggup meningkatkan performanya hingga Maret 2025, Ramadan Sananta hampir pasti di bawah Patrick Kluivert. Terlebih, Patrick Kluivert membutuhkan penyerang pengganti Ragnar Oratmangon yang absen melawan Australia karena terkena akumulasi kartu kuning. Selanjutnya, Ramadan Sananta dan Persis Solo akan menjamu Persija Jakarta pada Minggu, 26 Januari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Patrick Kluivert maupun staf pelatih timnas Indonesia lainnya disinyalir menyaksikan laga ini. Sebab, di skuad Persija Jakarta terdapat banyak pemain berlabel tim nasional seperti Muhammad Ferrari, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman. Sambil menyelam minum air pun menjadi istilah yang dilakukan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya, alias sekaligus memantau pemain Persis Solo yang layak membela timnas Indonesia. Jelas, salah satu pemain Persis Solo yang memiliki kapasitas untuk memperkuat skuad Garuda adalah Ramadan Sananta. Patrick Kluivert dan Alex Pastor mau mempelajari bahasa Indonesia, satu langkah lebih maju dibanding Shin Tae-yong. Salah satu yang menjadi penyebab kejatuhan Shin Tae-yong yaitu persoalan bahasa. Pelatih asal Korea Selatan itu tak bisa berbahasa Inggris dan selama 5 tahun belum sanggup berbahasa Indonesia. Dalam hal komunikasi, ia harus dibantu penerjemah Jeng Seok-seo untuk bahasa Indonesia dan Shin Sang-gyu untuk bahasa Inggris. Hal tersebut membuat komunikasi pelatih dan pemain tak berjalan optimal, terutama setelah level Indonesia semakin tinggi. Kini PSSI sudah menunjuk Patrick Kluivert, persoalan tersebut seharusnya segera teratasi. Patrick Kluivert berbicara bahasa Belanda, bahasa ibu sejumlah pemain naturalisasi, sekaligus fasih bercakap bahasa Inggris. Dalam komunikasi dengan pemain naturalisasi, Kluivert tak memerlukan seorang penerjemah. Adapun perihal komunikasi dengan pemain lokal, Kluivert dan para asisten menunjukkan intensi mau belajar bahasa Indonesia. Legenda timnas Belanda itu menyatakan akan belajar bahasa Indonesia pada wawancara pertama sebagai pelatih Garuda. Terima kasih, ya ucap Kluivert saat memungkasi sesi tanya-jawab dengan media pada Minggu, 12 Januari 2025, lalu. Salah satu hal pertama dari banyak hal yang akan saya lakukan. Saya akan berusaha yang terbaik untuk belajar bahasa Indonesia, tegas Kluivert. Tak lama kemudian, sang asisten Alex Pastor turut menyatakan intensi serupa. Melalui akun Instagram pribadinya, Alex Pastor mengunggah momen mempelajari bahasa Indonesia. Bersiap untuk tantangan luar biasa ini, tulis Pastor di Instagram. Dalam unggahan tersebut, terlihat buku berjudul Indonesia untuk Pemula. Pastor sendiri dianggap akan menjadi otak taktikal timnas Indonesia pada era Kluivert. Jika Kluivert tak punya riwayat kepelatihan mentereng, Pastor bisa dikatakan lebih jago jika ketimbang atasannya. Ia pernah membawa 3 tim promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi Belanda, sebagai pelatih kepala, yaitu Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City. Jika sudah begini, patut dinanti racikan rasa Belanda dari Kluivert dan kolega terhadap Rizky Ridho dan kawan-kawan. Fan Persie Sanjung habis Denny Lanzaat, dia yakin asisten pelatih timnas Indonesia itu akan jadi sosok kunci di skuad Garuda. Mantan penyerang timnas Belanda, Robin van Persie, ikut merespon kehadiran Denny Lanzaat. Sebab, pria yang akan jadi asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia punya kualitas ciamik. Seperti diketahui, Patrick Kluivert akan menjadi juru taktik baru untuk timnas Indonesia. Legenda sepak bola Belanda itu akan dibantu oleh 2 sosok anyar sebagai asistennya, yakni Lanzaat dan Alex Pastor. Van Persie pun pasti sudah cukup akrab dengan 3 sosok pelatih tersebut. Tentu saya sudah sangat mengenal 3 nama pelatih baru di timnas Indonesia. Semua mempunyai kualitas yang bagus, kata Van Persie, dilansir dari kanal TNT Sport. Van Persie memiliki pandangan tersendiri untuk sosok Lanzaat yang cukup lama berkarir sebagai asisten pelatih. Dia menilai, sosok berusia 48 tahun itu memiliki pengalaman yang sangat mentereng dan punya kualitas bagus. Bersama dengan Denny, saya juga memiliki hubungan baik,
Denny pernah menjadi asisten pelatih di AS dan saya pikir dia benar-benar berkualitas, cukup santai dan orang yang tenang, ujarnya. Tetapi jangan meremehkan karirnya, karena dia juga bermain di klub-klub besar di Belanda dan periode lama di Premier League dan dia bermain di tim nasional Belanda, lanjut dia. Robin van Persie mengakui Lanzaat memiliki komunikasi yang bagus sehingga dapat menjadi penghubung yang sangat baik dengan para pemain. Pengalaman Lanzaat sebagai pemain lini tengah juga akan menjadi nilai tambah bagi para pemain timnas Indonesia. Dia juga merupakan penghubung yang sangat baik antara pelatih kepala dan tim, jadi dia memiliki hubungan yang baik dengan semua orang di tim, ungkap Van Persie. Gary Rowett bakal menyusutkan jumlah pemain dalam skuad Oxford United setelah belanja pemain di bursa transfer Januari. Marcelino Ferdinand berada dalam bahaya, jika merujuk pernyataan terbaru pelatih Oxford United. Oxford United kini sedang mengangkasa di kasta 2 Liga Inggris, dengan memuncaki klasemen 6 laga terakhir divisi Championship. Itu adalah perubahan nasib yang kontras dibanding akhir Desember, saat hanya berjarak selisih gol dari zona degradasi. Perubahan nasib itu bisa terjadi berkat kedatangan Gary Rowett sebagai pelatih, menggantikan Des Buckingham yang dipecat. Rowett datang bertepatan dengan bursa transfer Januari, sehingga bisa melakukan pembedahan skuad. Ia mendatangkan 3 pemain baru, yaitu Tom Bradshaw, Michael Helik, dan Ulla Romeni. Tambahan lain yaitu Steven Negru pulang dari peminjaman, Joe Bennett dan Simon Astwood kembali dari cedera. Sebelum itu, ia sudah melepas Malcolm Ebiowei, Kyle Edwards, dan Will Godwin. Jumlah pemain bertambah mencapai 5 orang, sedangkan pemain keluar hanya 3. Rowett pun akan segera mencoret pemain di pinggiran, yang selama ini minim mendapatkan menit main. Saya pikir kami sedikit terlalu besar dalam hal jumlah pemain, itu turnya di Oxford Mail. Dan mungkin kami harus melepaskan 1 atau 2 pemain untuk pergi dan bermain reguler, jelasnya. Salah satu pemain yang berpeluang besar ditendang adalah winger timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand. Sebagai pemain minim pengalaman di Liga Inggris, sulit untuk tidak mengaitkan keberadaan Marcelino dengan kepemilikan Oxford. Oxford United dimiliki 2 konglomerat Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir. Dengan hanya mengandalkan KTP Indonesia alih-alih kemampuan di lapangan, Marcelino sejauh ini hanya 1 kali bermain, itu pun di Piala FA. Kami tidak mau bekerja dengan skuad berisi 26 atau 27 pemain, karena sangat sulit menjaga tiap orang bahagia, itu tutur Rowett. Kami memiliki beberapa pemain baik yang saya rasa akan mendapatkan kesempatan dan bermain lebih sering, jelasnya lagi. Oxford saat ini punya 2 pemain Indonesia, yaitu Marcelino dan Ulla Romeni yang sedang proses naturalisasi. Akankah Rowett berani mencoret pemain bawaan bosnya dari Indonesia? Asisten pelatih timnas Indonesia Denny Lanzaat terlihat sudah kembali ke Belanda. Ia memantau Eliano Reijnders yang memperkuat PEC Zwolle. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram Stray Denny Lanzaat pada Minggu, 19 Januari 2025. Denny Lanzaat berada di tribun penonton dengan memberikan tanda lokasi PEC Zwolle. Selain itu, Denny Lanzaat juga berfoto bersama Eliano Reijnders selepas pertandingan. Ini merupakan sinyal bahwa Eliano Reijnders akan dipanggil ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Timnas Indonesia akan segera menjalani agenda penting di bulan Maret yakni lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret 2025. Timnas Indonesia akan bertandang ke Australia di Sydney Football Stadium. Setelah itu, Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saat ini, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Sementara itu, PEC Zwolle menjamu PSV Eindhoven pada laga pekan E19 Eredivisie di Stadion Makpark, Zwolle, Belanda, Sabtu, 18 Januari 2025. Eliano Reijnders bermain sebagai starter di posisi bek kanan dengan formasi 4-2-3-1. Adik dari Tijani Reijnders itu bermain hingga pertandingan berakhir. PEC Zwolle mampu mencetak gol cepat pada menit kedua melalui Filip Krastev. Pada menit ke-25, Johan Bakayoko menyamakan kedudukan untuk PSV. Filip Krastev mencetak gol lagi, pada menit ke-38 untuk membuat PEC Zwolle unggul 2-1. PEC Zwolle mencetak gol ketiga pada menit ke-94 lewat Dylan Vente memanfaatkan umpan Filip Krastev. Sejauh ini, Eliano sudah mencatatkan 101 pertandingan bersama PEC Zwolle di berbagai kompetisi. Di Eredivisie sendiri, Eliano telah mencatatkan 96 pertandingan dengan 5.644 menit bermain. Ia telah mencetak 6 gol dan 5 assist.
Pemain kelahiran Tampere, Finlandia itu bergabung dengan tim senior PEC Zwolle sejak 2020. Patrick Kluivert memanggil penyerang incaran Juventus Robin Mirisola untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama penyerang Jonggeng, KRC Geng U21, Robin Mirisola mencuat dalam beberapa hari terakhir. Penyerang berusia 18 tahun itu mengaku memiliki darah Indonesia. Pemegang 4 caps bersama timnas Belgia U19 itu mengaku mempunyai darah Indonesia dari sang kakek. Striker muda potensial yang sudah dikonfirmasi langsung oleh sang pemain via Football Indonesia A. Robin Mirisola memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek, dari ibunya, yang berasal dari Yogyakarta, ditulis akun pemain keturunan ID. Secara statistik, Robin Mirisola jauh lebih menggila ketimbang penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk. Bersama geng U21 yang mentas di Liga 2 Belgia 2024 hingga 2025, penyerang bertinggi badan 182 cm itu mengemas 6 gol dan 3 assist dari 16 pertandingan. Statistik itu jauh mengungguli Rafael Struijk yang baru mencetak 1 gol dari 9 pertandingan Liga Australia 2024 hingga 2025 bersama Brisbane Roar. Karena itu, Robin Mirisola sangat potensial untuk membela timnas Indonesia. Secara statistik, Robin Mirisola juga jauh lebih mentereng ketimbang penyerang timnas Indonesia U20, Jens Raven. Jadi, apakah Patrick Kluivert akan meminta PSSI untuk menaturalisasi Robin Mirisola? Robin Mirisola yang pernah menjadi incaran Olympique Marseille ini juga melempar kode di unggahan akun pemain keturunan ID. Ia menaruh emoji tepuk tangan saat akun pemain keturunan ID membahas profil Robin Mirisola. Jika Robin Mirisola bisa dinaturalisasi menjadi WNI, tentunya kabar membahagiakan, sebab timnas Indonesia membutuhkan penyerang jempolan saat ini. Selain Robin Mirisola, ada beberapa penyerang muda yang bisa didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Salah satunya adalah penyerang Fortuna Sittard U21, Sjors Louis Hermsen. Pemain yang sudah mencatatkan caps bersama tim senior Fortuna Sittard kabarnya berminat membela timnas Indonesia. Saya ingin bermain untuk Indonesia. Saya akan mengikuti prosesnya, untuk menjadi warga negara Indonesia, kata Sjors Louis Hermsen, Okezone mengutip dari akun pemain keturunan ID. PSSI terus mencari sosok direktur teknik yang tepat untuk timnas Indonesia. Erick Thohir menyampaikan salah satu syaratnya adalah orang tersebut harus mau tinggal di Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir mengakui masih mencari sosok yang menjadi direktur teknik untuk timnas Indonesia yang tepat. Menurut Erick, sosok dirtek tersebut harus seseorang yang bisa tinggal sepenuhnya di Indonesia. Selain itu, dirtek juga harus bisa turun ke daerah-daerah untuk menjelaskan filosofi sepak bola Indonesia. Hal ini yang diakui Erick Thohir masih sulit ditemukan. Erick Thohir bahkan mengatakan sempat ada 3 kandidat kuat dirtek timnas Indonesia, namun sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu berubah pikiran. Mencari figur dirtek yang tepat tidak mudah karena memang kan di Indonesia sendiri sudah ada beberapa figur pelatih yang juga punya track record dan hasil yang bagus, ujar Erick Thohir di Jakarta pada Minggu, 19 Januari 2025. Jadi kita masih cari figur yang benar-benar bisa dihormati dan juga mengerti bagaimana rencana sepak bola Indonesia ke depan. Yang sulit juga kita maukan dirtek yang mau full-time tinggal di Indonesia. Kita sempat ada 3 nama, bulan yang lalu saya sudah yakini tapi ya kita berubah lagi tapi mudah-mudahan akhir Februari ini bisalah diumumkan, tambahnya. Selain menjelaskan filosofi sepak bola Indonesia, dirtek juga harus mengetahui seluk-beluk persepak bolaan Indonesia. Kemudian ia juga harus bertukar pikiran dengan seluruh pelatih timnas Indonesia segala kelompok usia, maupun sepak bola wanita. Dirtek juga jadi sosok yang bertugas turun ke daerah-daerah untuk terus memberi pedoman dari pusat soal sepak bola Indonesia. Dirtek harus bisa bertukar pikiran dengan pelatih senior pelatih U23, U20, U17, kata Erick. Dia juga bisa mulai turun ke daerah menyampaikan filosofi sepak bola Indonesia seperti apa ke depan, memang kita sudah ada formulanya sebelumnya tapi kan kembali sepak bola berkembang. Kita harus yakini memang negara yang punya filosofi sepak bola itu yang akan konsisten untuk bisa punya hasil yang baik secara kontinu. Jadi bukan karena sebuah generasi emas selalu punya prestasi yang bagus tetapi habis itu terputus. Nah ini bagaimana Indonesia juga bisa terus konsisten melahirkan generasi yang baik dan hasil yang baik ya ini memang perlu kerja sama semua tak mudah tapi ya kita coba, lanjutnya.
Untuk itu, Erick Thohir menjanjikan pada akhir Februari 2025 PSSI sudah bisa mengumumkan siapa sosok Dirtek untuk Timnas Indonesia. Mungkin nanti asisten pelatih dulu yang diumumkan baru Dirtek akhir Februari, pungkas Erick Thohir. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan Ketum PSSI Erick Thohir sangat ingin melihat Ian Maatsen memperkuat Timnas Indonesia. Permintaan Erick Thohir itu pun langsung direspons pelatih baru Timnas, Patrick Kluivert saat mendengar hal itu. Saat itu, Exco PSSI Arya Sinulinga mengontak sang kolega yang bekerja sebagai agen di Inggris untuk bertemu perwakilan Ian Maatsen. Sayangnya, pertemuan tidak menghasilkan apapun karena saat ini Maatsen masih mengharap jadi andalan Ronald Koeman di Timnas Belanda. Coach Patrick, jika Anda dapat mendatangkan Ian Maatsen ke Timnas Indonesia, itu akan menjadi hal yang istimewa untuk saya. Kata Arya Sinulinga menirukan perkataan Erick Thohir, Okezone mengutip. Coach Patrick pun hanya bisa tersenyum mendengar permintaan dari sang Ketua Umum Federasi PSSI, Erick Thohir. Setelah berapa kali dikecewakan Koeman, apakah Maatsen mulai tertarik memperkuat Timnas Indonesia? Peluang itu sangat besar, sebab prestasi Timnas Indonesia pelan-pelan jauh membaik. Timnas Indonesia selangkah lagi lolos Piala Dunia jika mampu berada posisi kedua. Kondisi itu membuat pemain-pemain keturunan Grade A diprediksi tertarik memperkuat Timnas Indonesia. Bukan tak mungkin, salah satu agenda pertemuan itu memuluskan jalan Indonesia mendapatkan jasa Maatsen. Jika diperkuat Ian Maatsen, peluang Timnas Indonesia berbicara banyak di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Tom Haye angkat bicara soal keputusan PSSI saat menunjuk trio Belanda untuk mengisi pos di tim pelatih Timnas Indonesia. Patrick Kluivert bakal menjadi pelatih kepala dalam komposisi ini dan sudah diperkenalkan pada 12 Januari 2025. Sementara kinerja pelatih 48 tahun tersebut ditopang oleh Alex Pastoor dan Denny Lanzaat selaku asisten pelatih. Patrick Kluivert pernah menjadi pelatih di level tim nasional, salah satunya saat melatih Curaçao. Sementara Alex Pastoor punya rekam jejak bagus sebagai pelatih kepala dan pernah membawa tim asuhannya promosi ke kasta tertinggi Liga Belanda. Denny Lanzaat lebih banyak menghabiskan karirnya sebagai asisten pelatih di berbagai klub. Tom Haye pernah bekerja sama dengan 3 pelatih dari negeri kincir angin tersebut. Patrick Kluivert pernah melatihnya saat Tom Haye masih bermain di Jong AS Alkmaar. Pemain 29 tahun tersebut juga pernah bekerja sama dengan Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Keduanya pernah bekerja sama dengan Tom Haye saat masih di AS Alkmaar. Alex Pastoor memulainya di AS Alkmaar sebagai asisten dari Marco van Basten, lalu menjadi pelatih sementara AS Alkmaar pada 2014 usai sang juru taktik utama mundur. Sementara Denny Lanzaat kala itu menjadi asisten pelatih di AS Alkmaar. Bersama Alex dan Denny, saya telah bekerja lebih lama di AS, namun dengan tim utama, ujar Tom Haye. Jadi, Denny bergabung sebagai asisten pelatih, ujar Tom, dan Alex juga pernah menjadi asisten pelatih Marco van Basten. Dia adalah pelatih kepala. Alex, pada periode ini, mengambil alih. Dan itu lucu, karena dia mengizinkanku melakukan debut sebagai starter. Tentu saya tidak melupakan momen ini, karena saya tidak akan pernah melupakan pertandingan pertama saya di sepak bola profesional sebagai starter, jelanjutnya. Tom Haye menilai Denny Lanzaat sebagai komunikator yang bagus antara pelatih kepala dan para pemain. Dirinya bisa menjalin hubungan baik dengan semua pemain dan staf pelatih di ruang ganti. Karena hal tersebut, dirinya yakin trio Belanda di staf pelatih Timnas Indonesia bisa bekerja bagus. Dan dengan Denny, saya selalu memiliki hubungan yang baik. Denny selalu menjadi asisten pelatih di AS. Dan menurut saya kualitas sebenarnya adalah dia adalah orang yang cukup santai dan tenang, ujar Tom Haye. Namun jangan remehkan karirnya, karena ia juga pernah bermain bersama tim-tim besar di Belanda dan juga untuk periode yang lebih lama di Liga Premier juga. Dan banyak pertandingan untuk tim nasional. Jadi, dia adalah gelandang yang sangat bagus. Jadi, saya juga bisa belajar banyak darinya. Namun dia juga sangat pandai menjadi penghubung antara pelatih kepala dan tim. Jadi, dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan semua orang di tim. Jadi, bahkan di hari-hari Anda sedang tidak enak badan atau orang lain, terkadang terutama di klub, Anda tidak bisa bermain setiap minggunya atau ada pemain yang mendapat menit bermain lebih banyak dibandingkan pemain lainnya. Tapi dia juga sangat bagus dalam peran mental. Nah, oleh karena itu menurut saya kombinasi ketiganya bisa bekerja dengan sangat baik, tutupnya.
Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert punya trik tersendiri agar pemain naturalisasi segera bergabung ke skuad Garuda. Belakangan ini santer terdengar pria asal Belanda itu menyodorkan beberapa pemain keturunan Indonesia untuk dinaturalisasi. Coach Patrick bahkan memohon langsung kepada PSSI agar proses naturalisasi ini dipercepat sehingga nama-nama yang disodorkan bisa segera berseragam timnas Indonesia. Saya berharap semua pemain naturalisasi dipercepat dan segera berganti kewarganegaraan, ucap Patrick di Liputan 6. Saya akan berterima kasih kepada pemerintah dan PSSI apabila proses ini bisa dipercepat, imbuhnya. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga menargetkan proses naturalisasi bisa rampung sebelum Maret mendatang. Harapannya, mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di 4 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain keturunan sedang digodok PSSI dan Menpora agar bisa rampung sebelum Maret, ditulis Arya melalui Instagram pribadinya. Insya Allah pemain tersebut bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia, Maret mendatang. Target Ketum PSSI para pemain naturalisasi bisa membela timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026, imbuhnya. Apabila para pemain keturunan tersebut bisa bergabung di kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia yang saat ini dihuni banyak pemain potensial.